udah sekarang di studio drum ya Pak ya. Ya. Ini dengan Bapak siapa? Kenalan dulu kita. Saya Pak Andi. Pak Andi, saya Ayu, panggil aja Ayu gitu ya Pak Andi ya. Pak, saya berhubung kita di studio Bapak ya. Ini udah berapa lama sih Pak? Ada ini? Dari mulai tahun 2012. Oh, Cuman lama kalau ya? pas di sininya baru tahun 2019. Sebelumnya kita sempat pindah dua kali. Kenapa tuh? Ya karena kurang cocok aja tempat. Terus di sini lumayan juga. Oh, Pak Andi berarti orangnya cocok-cocokan. Kalau sama saya cocok, ini Pak Andi. Iya, kita nyoba ya Pak. Pak Andi, saya tuh menarik karena baru pertama kali ini masuk ke studio-studio kayak gini. Ya. Katanya, ini kita sebelum ngobrolin usaha Bapak ya. Pak aja ya, enaknya mau dipanggil Abang, Mas, Bapak aja. Bapak aja ya. Karena udah bapak-bapak nih. Iya. Pak Andi, katanya kalau drummer itu identik dengan cowok nakal. Enggak. Pak Andi ini nakal apa enggak kira-kira? Enggak ya? Saya baik-baik. Saya baik-baik. Oke. Bener nggak sih ungkapan itu? Enggak sepenuhnya. Itu tergantung orangnya sih. Dengan karakter kalau musisi itu ya memang kadang kehidupannya lebih bebas. Tapi kalau ya tergantung orangnya, kalau emang karakternya baik ya baik. Oh, tapi kenapa memilih bisnis ini, usaha ini? Ini usaha kan ya Pak Andi Iya ya? betul. Nah awalnya itu dari hobi, karena saya memang kan dari SMP ya, SMP itu hobi main drum. Oke. Ini keterusan sampai saya usia sekitar 20-an itu saya terpikir, oh kan waktu itu saya les ya, waktu itu saya lihat guru saya kok kayaknya enak nih sesuai hobi kerjaannya itu loh. Kita kan menjalaninya juga dengan Senang hati ya. Keren ya orang-orang yang punya hobi itu menjadikan itu penghasilan ya Pak ya Andi ya. Betul. Kalau sekali ini berapa sih Pak per jamnya? Kita per jam atau gimana kalau drummer itu? Ya satu sesi itu ada yang kalau anak-anak itu biasanya 30 menit. Oh, Terus kalau dewasa kadang-kadang 45 menit sampai 1 jam. oke. 1 jam tuh berapa? Harganya Nyampe berapa? mulai 100.000. Oh, lumayan ya bisnis ini Pak. Iya. Saya kita kayak nanti. Biasanya di kalangan apa? SMP, SMK, Semua. semua Mulai kalangan. TK usia 3 tahun tuh kalau anaknya memang Oh, ada minat itu sudah bisa di trial dulu biasanya kalau anak-anak. Tuh, Oke. Sampai SD, SMP, SMA, dewasa juga dan ya Pak Andi ini yang ngajarin ya? ada beberapa sama teman-teman. Oh, banyak coachnya. Ada 6, Wow, banyak juga ya Pak. Berarti ini ruangan studio ada berapa? ada 2. Ada 2, Iya, tapi sama coachnya memang banyak gitu. Ya, Karena ganti-ganti gitu ya. ya kan biasanya ada coach yang bisanya cuma misalkan hari Senin aja. Nah, jadi di hari-hari yang lain nanti di cover sama coach yang lain. Oh, dari 2012 sampai sekarang bertahan juga ya Pak. Waktu COVID mempengaruhi? Pengaruhi banget. Nggak ada sama sekali ya. Ya ada tapi turun terus. Mulai bangkit lagi, gimana tuh Pak Andi? Mulai 2022 kayak. Itu kan udah mulai longgar tuh. Kan PSBB kan. Udah mulai longgar, nah kita mulai membangun lagi. Nah ini studio ini waktu setelah COVID itu yang ini. Kalau yang pertama tuh yang sebelah. Oh, Ya, awalnya satu ruangan awalnya. Terus setelah COVID mereda tuh bangun yang ini satu set begini berapa sih Pak Andi? mana? Satu full ini? Yang ini. Oh, ini beda ya sama Beda, itu ya? beda. Oh, apa bedanya? Ya speknya beda, kayunya juga beda bahannya. Oh, oke. Kalau yang itu berapa Pak Andi? Yang itu, Iya. itu satu set tanpa simbal ya waktu itu 21 juta. Lumayan. Ya. Kalau yang ini yang murah 7 jutaan 7 jutaan. tanpa simbal. Simbal tuh? Ini, Oh, oke. ini namanya simbal. Kalau ini Oke. drumnya. Ini namanya stick ya? Betul. Kalau yang bagian bawah ini apa Pak? Bass drum. Itu ada pedalnya di situ ya. Oh, emang mukulnya gini? Ya, pakai kaki. Betul. Saya nyoba boleh, Boleh. Pak Andi? Kalau ini apa? Ini tom-tom. Tom-tom. Saya nyobanya harus gimana Pak Andi? Bebas, tangan kanan kiri. Tung, tung, tung gitu ya. Iya. Kalau ini apa? Ini simbal right namanya. Simbal right. Right simbal. Sebenarnya sama ya Pak ya, ini sama itu ya. Cuma Sekilas sama. sama. Ya. Cuma ininya aja, materialnya aja yang berbeda Betul, ya. betul. Jenis kayunya beda. Sama mereknya. Jadi hasil bunyinya juga beda. Bunyinya kurang lebih sama, tapi mantep yang itu sih. Mantep yang itu. Nah itu kayunya maple ya. Oh, Kalau di drum tuh kayu maple terkenal mahal. oh ya?
Gimana cara denger yang mantep sama enggak mantep itu Itu gimana? cuma musisi yang bisa. Kalau yang bukan musisi kayaknya sama aja nih bunyinya. Oh iya sama Iya. aja ya. Iya kan sering kali kalau drummer itu kan jarang terlihat tapi katanya yang paling susah. Iya nggak sih? Susah apanya nih? Ya ininya, makainya. Enggak gitu. Jadi drummer kan memang tempatnya di belakang. Mm. Karena kalau di depan menuin tempat kan pasti. Karena ini Oke. besar banget setnya. Makanya ditaruh belakang, tapi ada panggungnya kan. Oh. Terus nah mainnya kata orang yang belum bisa, orang awam mungkin menganggapnya itu sulit. Padahal kalau kita menjalaninya sebagai drummer yang udah puluhan tahun kan ya biasa itu. Nggak kemeng. Enggak, kan udah terbiasa. Iya. Di belakang paling jarang terlihat tapi katanya yang alat musik yang paling rumit dan paling dibutuhkan. Mungkin ininya ya kalau yang rumit tuh membawanya itu loh. Membawa ke panggungnya kan rumit, butuh banyak orang, banyak kru. Tapi kalau mainnya sih Bukan rumit. Oke. Ya Pak Andi. Iya. Katanya juga buat anak-anak tuh itu ya motoriknya bisa dijelaskan mungkin Pak Andi biar ini para orang-orang tua melek. ya sebenarnya itu untuk melatih fokus anak ya supaya tingkat konsentrasinya lebih panjang. Biasanya kan anak-anak pada detik itu udah Distract. Oh makanya saya nggak bisa fokus karena kecilnya nggak main drum. Iya gitu ya. bisa juga. Bisa juga. Nah itu tadi karena kan kalau anak-anak misalkan umur usia berapa 3 sampai 5 tahun itu kan memang fokusnya sebentar ya. Nah cara kita melatihnya kan biasanya mulai dari pola tangan kanan sama pola tangan kiri itu beda. Itu membuat pola sendiri-sendiri. Kan yang kanannya 2 kali, atau kirinya 2 kali, boleh langsung dipraktekin? Bukan begitu. Jadi ini 2, yang ini 1. Oke, Boleh kasih contoh dulu. Gini. boleh. Ini. Nah, jadi yang Oh. kanannya 2 kali, yang kirinya 1. Ya, seperti itu. Oh kayak drum band di Ya. ini ya di embong-embong itu ya Pak Andi ya. Ya Allah. Ya. Itu apa namanya? Bunyi apa tuh? Ini latihan dasar. Oh. Jadi independent hand namanya. Independent hand. Independent hand. Kaki juga sama polanya kalau mau dilatih. Bahkan kakinya 2, tangannya 1. Bingung. Oh, oke. Ya. Besok saya ngeles deh di sini. Ya, keren. Pak Andi, Iya. kedepannya pengennya gimana Pak Andi? Mau nambah studio atau gimana? Kayaknya kalau 2 kurang deh Pak Andi. Sama gimana cara Pak Andi untuk hire orang agar mau les di sini? Dari segi sosial medianya gimana? Jalan nggak tuh? Oke, yang pertama rencana menambah studio itu ada. Jadi kan kita nambah tuh karena kebutuhannya memang Semakin Iya. banyak. Nah ini sama juga waktu itu kan memang muridnya semakin banyak, terus studionya kurang, jadi waktunya tuh nggak ketemu terus, makanya mau nggak mau harus. Dan nanti mungkin nambah studio lagi itu juga seperti itu karena tambah terus ininya yang les, jadi mau nggak mau harus. Hmm. Amin. Iya. Amin. Semoga semakin banyak dengan adanya podcast ditonton ya ini ya. Biar Pak Andi nambah. Nambah nanti kongsi-kongsi kita. Lalu yang kedua kan gimana caranya maintenance medsos ya. Iya. Nah itu rajin-rajin ini aja sih, upload story atau upload Instagram. Itu nanti ini sendiri kok, apa namanya tuh, engagementnya ya. Iya, engagement. Itu langsung. Iya, harus menarik minat. Kok semua kita bersosial media kan. Kita melihat apapun sekarang dari sosial media kan Pak Andi. Jadi keinginan apapun kan lihatnya dari sosial media gitu. Iya. Jalan berarti ya. Jalan. Oh ya? Ada lomba-lomba juga ya Pak Andi? Ada setiap tahun ada. Oh dari Pak Andinya sendiri? Enggak, ya dari luar juga. Kalau dari saya ada perform namanya student performance. Oh, Itu oke. setiap tahun juga. Oh keren. Terakhir Pak Andi boleh perform sedikit Boleh? Iya. sama saya nyanyi. Siap. Kalau drummer bisa dampingi sama nyanyi nggak bisa ya?
Maksudnya Aneh. sekalian. Mm-mm. Iya bisa aja sih. Bisa aja kan seni kan apa aja Iya. nyeni pokoknya ya. Pak Andi orang skena bukan? Apa tuh? Skena Enggak tuh. bukan ya? Bukan. Oke, setelah ini kita lihat performnya Pak Andi. Alamatnya di mana Pak Andi? Nanti biar di bawah tolong dibantu Oh, ya iya. tim kreatif. Alamatnya di Jalan Simpang Sukilir Dalam nomor 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Oh, dekat. Dekat dari rumah saya. Kalau 2012 berarti awal mulanya dari uang pribadi atau Itu awalnya ya. Jadi sebelum saya punya studio sendiri itu awalnya 2011-nya ya berarti. oh ya? Itu saya ikut sama orang. Jadi guru gitar yang nawarin saya, mau nggak kalau misalkan ada murid drum mau nggak? Nah, waktu itu saya bilang mau, tapi waktu itu belum ada studio, jadi saya diarahkan untuk menyewa studio waktu itu. Jadi pindah-pindah gitu, kelasnya enaknya di mana. Jadi bayarnya patungan waktu itu. Saya sama murid itu patungan. Setelah itu tahun 2012-nya kan udah mulai ada nih anak yang daftar ke saya secara pribadi gitu. Nah, mau nggak mau saya ngumpulin dari uang hasil di tahun sebelumnya tuh. Dari situ saya beli drum. Oke. Waktu itu awalnya saya kan masih ngekos waktu itu ya. Nah itu drumnya tak taruh di kosan. Jadi saya kayak sewa di kamar. Fisik dong. Ya, emang berisik. Sempat Jadi- dapat teguran. Betul, betul. Jadi dengan keterbatasan itu akhirnya saya pindah di mana? Simpang Sulfat Selatan. Gitu. Nah di situ mulai bang. Tapi kalau 1 jam cuma 100.000 kayak murahan deh Pak Andi. Gimana kalau naikin 250 atau 300? Ya mungkin nanti di tahun mendatang ya. Iya, Kalau di 100.000 Malang susah. kayaknya kemurahan deh. Iya, banyak yang bilang kemurahan. Cuman kalau di Malang nih kayaknya susah untuk harga yang di. Nah guys, jadi kalian yang mau belajar yang murah di sini nih guys, 100.000. Ya. Belum tahun depan udah naik ya, tahun depan udah 350. Nah, gitu ya, per bulan. Ya kayak member gitu ya, Ya, dibuat member aja Pak Andi. ada yang per mana? Per bulan itu 400 itu. 400.000 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan ya. Iya. Oh, Pertemuan untuk yang reguler ya. Kalau yang hobi ada juga yang untuk dewasa biasanya. mm, Itu per bulannya 400 loh. oke, Masih murah. ya. Ya kayak Pak Imam itu sejauh mana udah di sini dan Lumayan, sudah bisa mengiringi lagu. oke keren. Pak Imam itu yang punya podcast ya guys, nanti dimunculin pakai stiker Kak. Oke Pak Andi, boleh sedikit aja Pak? Boleh? Ya, silakan. Boleh. Oke. Hai, ini menarik banget tadi kita ini ya kasih cuplikannya ya pas Pak Andi ngedrummer. Yang di bawah tuh apa Pak Andi kalau boleh dijelasin? Iya, ini Yang dung, namanya dung, dung, dung. double pedal untuk main bass yang cepat. Oh, Untuk notnya cepat rapat gitu. Kanan, di kaki dan kanan. kiri. Kanan dan kiri. Oh, ada. sama ya berarti itu. Iya, ada 2 gignya. Oh, bunyinya juga sama. Sama, Oh, sama. cek cek. Keren. Ini.
Kalau ini nih, Ini tom-tom. tom-tom. Jadi 3 ini namanya tom-tom. Oke, Tom ya, bukan tong. oke, tom-tom. Ya, Tomnya yang jari tom. ya. Ya. Kalau yang paling gede, Ini Heeh. snare drum namanya. snare. Oke, yang di hi hat. Ini hi-hat namanya. Ada 2 simbalnya, atas bawah. Ini. Oke. Ya. Ini bisa juga kontrolnya pakai kaki kiri ya. Hmm. Ini crash, ini ride. Oke, keren. Karena main drum itu seru ya. Selain seru, karena kita bisa melatih fokus anak, di mana tangan kanan, kiri, kaki kanan, kaki kiri juga punya pola sendiri-sendiri. Jadi itu sangat membantu melatih fokus dan konsentrasi untuk anak-anak usia 3-6 tahun. Untuk anak-anak yang menaruh minat belajar drum, ya bisa langsung ke Les Drum Malang karena di sini tersedia berbagai paket ya, cocok untuk anak-anak TK atau SD, SMP. Dan untuk orang tua, hendaknya harus mendukung bakat putra-putrinya. Gitu. Pesan saya untuk anak muda yang ingin memulai bisnis, jalani sesuai dengan apa yang kamu bisa. Jadi jangan ragu-ragu, misalkan kamu bisanya apa ya, itu yang harus kamu mulai, seperti itu. Urusan berhasil atau tidak tuh nanti, urusan nanti. Yang penting mencoba dulu. Gitu. Don't ever
say I don't love you like I loved you yesterday.